Lipan. Tipar. Tipar. Ya. Terus? Udah wawancara sama gurunya, sama guru PAI, Bu Softi. Terus udah minta izin buat observasi juga kepala sekolahnya. Terus tadi udah mulai ngajar di kelas 6 juga. Pakai MPP? Udah ditanyain, cuma masih belum ada izin dari kepala sekolahnya. Jadi tinggal dulu. Pakai apa metodenya? Media visual, pakai nonton film kisah-kisah Nabi. Materinya apa? Materinya tentang sejarah Nabi Muhammad. Kalau jadi judul jadi gimana? Bukan, kalau dijudulkan jadi apa? Judul PTK kamu itu apa gitu dengan itu teh? Bukan belum nyari, kan yang kamu lakukan itu sebetulnya cara untuk menyusun judul. Ngerti nggak? Sekarang gini, coba yang lainnya perhatikan. Handphonenya simpan. Kalau nggak disimpan, simpan di tas. Jangan pakai handphone, awas. Oh, akan minta mawa eta mana kardusna. Akan oge. Dengerin. Pada saat kamu melakukan observasi, pada saat kamu melakukan wawancara, lalu oleh si gurunya kamu dikasih tahu bahwa ada kelemahan, ada kekurangan pada saat pembelajaran PAI. Nah, disitulah kamu berpikir tentang mencari solusi untuk memecahkan masalah itu. Nah, kamu kan tadi apa? Menggunakan media audiovisual, film. Tak itu sebagai solusinya, melaluinya. Gitu loh. Nah, sekarang apa yang menjadi titik tekan kamu? Pada prestasinya kah? Pada motivasi belajarnya kah? Atau apa? Dalam rangka apa kamu mengajar dengan media audiovisual teh? Itu teh untuk apa? Si siswa teh? Hah? Adik kamu melakukan itu teh sudah ada rencana belum? Kalau belum ada rencana, berarti kamu ngajar itu tidak pakai perencanaan. Salah kalau begitu. Ngerti itu maksudnya? Sok, Aina akan nanya ke kamu. Kamu menggunakan media audiovisual pada saat pembelajaran PAI pada materi tentang sejarah Nabi, contohnya, itu kan dalam rangka apa sih? Karena gini, dengerin, ada indikator keberhasilan yang kamu harus tulis sebagai bentuk dari aktivitas kamu melakukan PTK. Jadi kalau pada saat kamu melakukan PTK, pada saat kamu mengajar, tapi kamu nggak tahu saya itu mau ngapain ya, saya cuma belajar aja, ini ada pelajaran PAI, materinya tentang sejarah Nabi, hanya melihat tonton doang, lah tujuannya buat apa? Makanya perhatikan baik-baik, selalu ada masalah yang dicari solusinya, kamu lakukan dengan solusi itu, apakah masalahnya bisa teratasi atau tidak? Coba Nia bikin Rafa, kamu sudah melakukan itu, nontonnya sudah, apa pelaksanaannya sudah. Nah, berarti pada saat kamu menampilkan itu, kamu tuh masih kena abu-abu, mau kemana ya? Makanya kalau kamu lihat judul-judul PTK itu pasti ada masalahnya. Dari judulnya aja ya. Ada solusinya melalui apa? Untuk apa? Nah, untuk apa itu artinya untuk melakukan cara-cara menyelesaikan masalah.
Coba lihat ini. Ini contoh judulnya ya. Contoh judul. PTK PAI media audiovisual nih, lihat baik, lihat coba matanya jangan kemana-mana, kalau disuruh lihat ke depan, lihat ke depan, handphonenya jauhkan dulu, awas ketinggalin kalau handphone, tekrek handphone coba. Penerapan media audiovisual dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Berarti yang jadi masalahnya itu adalah hasil belajar PAI selama ini tuh tidak bagus. Nah, maka biasanya kalau dalam kalau dalam PTK selalu dituliskan materinya apa. Karena pada saat kamu mengajar itu, kamu kan mengajarkan materinya. Maka kenapa pada saat kamu melakukan PTK, kamu tidak boleh mengambil materi baru, tapi materi yang berjalan pada saat pembelajaran itu berjalan. Jadi lamun ayeuna si guru PAI kelas berapa? Kelas 6 sedang mengajarkan materi tentang sejarah Nabi, maka materi itulah yang kamu ajarkan kepada siswa dengan penerapan apa, penggunaan metode apa, bebas. Selama kamu harus mencari referensi-referensi bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI, khususnya di materi tentang sejarah. Searchinglah di internet, oh ayah ini make iya. Termasuk kamu harus searching itu dalam penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu fungsinya adalah sebagai pembanding terhadap apa yang akan kamu lakukan. Lihat nih, ini belum di ya. Materi sejarah Nabi. Ada sejarah Nabi kelas 6 SD lah ya. Ada enggak yang relate gitu? Tuh, meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi kisah, meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi kisah kelahiran Nabi Muhammad melalui media audiovisual. Dari judul ini ketahuan apa yang mau ditingkatkan, berarti itu masalahnya. Melalui apa? Itu salah satu solusinya yang kamu akan terapkan dalam pembelajaran ini. Itu Niar ya, dan siapa, Rafa. Jadi dari awal itu ketika kamu sudah beres wawancara dengan si gurunya, lalu kamu searching di internet kira-kira masalah ini harus dengan solusi apa, dari situ kamu sudah merumuskan judulnya, sudah ketahuan sebenarnya judulnya. Jadi lain bingung karena judulnya kulonal lah, eta make audiovisual itu apakah bukan solusi? Solusi. Maka tinggal disambung-sambungkan itu. Ya. Fahri, Alvan, itu. Kamu saha? Fahri, kamu jeung saha? Alvan. Sudah belum ke lapangannya? Kemana? Ke SDN 4 Cibadak. Kelas berapa? Kelas 4. Materinya tentang apa? Hah? Nah, ading ayat 2. Hiji wae aku materinya. Kok 2 gitu? Enggak can kalau panganan. Si Pahrina kemana? Alpana kemana?
Terus kumaha? Sudah praktek PTK-nya sudah. Jadi judulnya naon? Adik kamu kan nggak sengajarna. Sama liar sudah. Ente ngerti itu sih polana? Hah? Aing ngajar teh maksudnya rek naon eta teh? Ngerti teh? Aing teu ngarti mah nya lieur atuh. Mah nya ngajar geus tapi masalahna naon teh apa sok lieur. Kumaha sih? Apa yang kamu lakukan itu pada prinsipnya adalah cara menyelesaikan masalah dengan solusi melalui apa? Maka jadilah judulnya itu. Itu aja kok, enggak repot. Itu teh hasil apa? Hasil wawancara, kamu juga observasi. Observasi itu dari mana? Observasi ketika melihat guru PAI mengajar. Itu kamu observasi. Coba lihat apa yang guru PAI lakukan, metodenya, pembelajarannya apa. Sehingga nanti kamu bisa memberikan solusi. Sepertinya di tempat ini anak itu jarang loh diberikan materi terkait dengan sejarah Nabi contohnya dengan menggunakan media audiovisual. Cobalah media sosial. Oh ternyata cocok, anak pada antusias. Tuh kan begitu. Jadi akhirnya orang antusias teh Pari. Hah? Nanti mah kumaha sih. Coba sing serius coba. Lamun teu serius mah rek naon-naon ge mah beunang naon. Dela Mutia gimana? Terus? Hari Kamis kemarin kan sebelumnya juga sebelum hari Kamis itu kan sebelumnya belum wawancara. Dikarenakan guru PAI tersebut ada melakukan kegiatan di luar, sama pada kelas tersebut dilakukannya pada Kamis. Jadi kemarin Kamis sekalian observasi di pengamatan di kelas dan juga sekaligus wawancara. Jadi belum melakukan. Tapi sudah ada gambaran dari hasil wawancara kamu dengan si guru PAI. Kamu mau apa, mau bagaimana? Sudah izin melihat RPP-nya? Sudah. Nah, nanti RPP yang kamu dapatkan dari si gurunya itu dimodifikasi, disesuaikan dengan model apa yang kamu pakai atau menggunakan media apa yang kamu pakai gitu. Jadi pada akhirnya RPP yang dibuat oleh si gurunya atau kamu sendiri contoh si gurunya itu temere RPP-na, ya sudah, berarti kamu bikin RPP untuk mengajar materi itu. Berarti materinya naon? Materi yang ke-6 Oke, berarti tentang keimanan. Ya, sok dengan materi apa keimanan itu bisa dipahami? Coba searching, kamu tinggal cari aja, lalu nanti relevansikan dengan kebutuhan di lapangan kamu sendiri. Kamu SD tadi deh? Kelas 6. Materinya tentang makna kodo dan kodar. Makna kodo itu kiri dan kadar dan kadar berarti ini. Kamu menggunakan apa? Melalui apa? Melalui audiovisual. Atuh nih manusia jeung audiovisual KB. Emangnya lamun make audiovisual KB bakal selesai gitu? Enggak juga. Kalau itu berarti kamu menekankannya pada media. Cobalah pada model pembelajaran. Gitu loh. Coba nih model pembelajaran. Ya teu apalah kamu kenal model pembelajarannya. Tah, urang cek we heula. Aya teu? Tuh, lihat. Ada loh, lihat tuh. PTK PAI upaya peningkatan hasil belajar siswa
melalui penerapan model problem based learning pada makna kodu dan kodar. Tuh, ya. Ari ieu mah menggunakan model problem based learning. Jadi kalau tadi mah kamu menggunakan media audiovisual, pakai medianya. Ari ieu mah penerapan model pembelajarannya. Tuh kan udah macam-macam. Apalagi tuh lihat di sini. Pemahaman materi menerima kode melalui ya ini. Posisi peningkatan materi melalui itu bisa macam-macam. Bisa kadang di tengah, kadang di awal, kadang di akhir. Seperti ini contohnya nih. Peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam tentang menerima kode dan kodar melalui pendekatan saintifik bagi siswa kelas 6 SD Impres bla 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 bla. Lihat kata peningkatannya di awal. Kemudian makna kode dan kodarnya di tengah, saintifiknya melaluinya di akhir. Bisa wae judulnya tadi dikieukeun. Pendekatan saintifik untuk peningkatan hasil belajar siswa pendidikan agama Islam tentang materi kode dan kodar. Bisa. Ya. Jadi bisa pendekatannya didahulukan, bisa peningkatannya diakhirkan. Nu pasti mah tetap kudu aya materinya, kelasnya, sekolahnya, jenjangnya kudu aya. Dela dan Mutia ya. Raihan Abdul Mutahhir nggak ada. Syifa dan Maryam ya gimana? Kunjungan dulu. Iya, kunjungan dulu saja. Bawa suratnya. Bawa suratnya. Terus wawancaranya dengan siapa? Terus kelas berapa? Kelas 5. Terus sedang belajar materi apa kelas 5? Senangnya berteman. Senangnya berteman. Berarti materi akhlak. Ya. Oke. Observasi guru mengajar, kamu melihat. Terus kamu sendiri setelah melihat itu untuk materi tentang apa? Senangnya berteman. Nah, itu akan menggunakan apa? Model apa atau apa yang mau ditingkatkan apanya? Keaktifan. Dengan apa? Card shot. Sudah dicari referensi tentang card shot. Nah, kalau nanti mencari referensi cukup gampangnya di Google Scholar saja. Di yang lain boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ngan ieu mah lamun hayang gancang di dieu. Sebab nanti pada saat menyusun laporan kamu harus menampilkan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian terdahulunya harus ditulis apple to apple. Maksudnya gimana? Kalau kamu penelitiannya di SD, maka kamu harus menuliskan hasil penelitian terdahulunya pun SD lagi. Jangan jenjangnya berbeda. Kenapa? Karena memang berbeda jenjang, berbeda pendekatan, berbeda jenjang secara saintifik, secara psikologis, beda juga cara mengajarkannya. Jadi kalau kamu di SD, cari berarti materi atau tema-tema tentang PTK-nya itu yang SD. Jangan SMA. Walaupun contoh penggunaan media audiovisual pada materi tentang sejarah Nabi, contoh sarua materinya, tapi beda jenjang, beda. Nggak bisa lagi. Rifan Muaz, yang itu saya Muaz sudah jadi Rifan ke sekolah. Jangan pindah-pindah ya, berdua saja. Di mana lokasinya? SD, SMP, SMA, SDN, Ulin Jawa, Wuling Jawa. Oh ayah ya ngaranna. Sebenarnya merek mobil deh kan, kan Wulingnya. Sok, gimana? Datang ke sana gimana? Kapan? Oke, udah dengerin. Semua aktivitas kamu datang ke lokasi
penelitian harus tercatat tanggalnya, bulannya, tahunnya, naon digawean ininya kudu ditulis rincian detailnya. Terus kamunya atau guru PAI memang halangan. Terus? Terus? Sudah wawancara dengan si gurunya. Awas ya, dengerin. Semua hasil wawancaranya harus ditranskrip, dibuat dalam bentuk tulisan. Pertanyaannya apa, jawabannya apa, pertanyaan apa, jawaban apa. Terus apa lagi? Kamu mau fokusnya untuk apa? Simulasi PPK-nya mau dilakukannya di kelas berapa? 5. Jadi naon materinya? Sudah. Menelah RPP-nya sudah. Terus ke kelasnya sudah. Pakai RPP enggak? Jadi ente sok liweuh. Dengerin. Ngobrol. Ari ka kelas teh, arek ngajar, kudu make perencanaan. Ente ngajar naon atuh kan gitu meureunnan. Terus make model apa? Yang masalahnya apa? Emang masalahnya naon sih kayak nanya? Masalahnya naon? Ngerti teh masalahnya naon? Ulah kieu jelema nyeri beudeng dibere obat sakit kepala. Emang terpencil banget sekolahnya? Terus apa lagi? Sudah berapa kali kamu ngajar? Di kelasnya kamu udah berapa kali pertemuan? 2 kali pertemuan itu baru 1 siklus. Dengerin. Dina bukuna dijelaskan 1 siklus 3 kali pertemuan. Waktu itu dipotong 1, nggak usah 3 kali, 2 kali aja cukup. Berarti minimal harus 4 kali. Ngerti berapa kali? 4 kali tatap muka. Gimana kalau materinya berbeda-beda karena dengan 2 pertemuan itu juga sudah selesai. Wayahna kudu dijadikan 4 kali pertemuan. Ngerti gak? Gimana caranya? Karena ini berkaitan dengan apa? Dengan kajian saintifik terkait penelitian tindakan kelas. Jadi lain beres ta. Makanya nanti pada saat kamu bikin laporan, ada foto pada saat kamu observasi awal, ada foto kamu ketika melakukan observasi setelah diterima siklus 1 ada kegiatan apa saja, siklus 2 ada kegiatan apa saja, itu harus terekam. Termasuk tektokan antara kamu sebagai yang menjadi pengajarnya dengan si guru pabong atau si guru PAI yang jadi mentor kamu, itu harus ada catatannya. Hasil pertanyaannya naon, jawabannya kumaha. Next. Muhyiddin Bella. Gimana Bella? Mana si Muhyiddin? Duka. Kunaon duka? Kamu sudah ke lapangan belum?
Ya udah jangan sama si Muhyiddin, atau cari yang lain. Kenapa tuh kamu mau jalan sama si Muhyiddin? Nggak ada lagi teman perempuannya? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti kamu boleh sendiri atau kamu bisa ikut dengan yang lain. Tapi karena yang lain sudah punya, sekarang mendingannya kamu dibarengan aja ke salah satu teman kamu, tapi kamu jadi kata kuncinya. Nggak masalah sendiri juga. Nganke pada saat kamu ngajar, kudu ayat tetap observernya. Siapa observernya? Kamu tinggal minta aja teman perempuan kamu untuk bantu jadi observer, kamu yang ngajar. Beres kan? Ulangan dari si Muhyiddin. Udah aja nanti si Muhyiddin sorangan aja sarua, mendingan gitu. Jadi kamu cari ke lapangannya. Rencananya mau di mana? Mau kapan itu? Minggu akhirnya tuh bisa beberes sekolah teh. Tadi di kelas A itu, di kelas PI 1 itu ada yang dilanjut nanti pembelajarannya itu setelah pada saat Ramadan malah. Cuma ceritanya ya. Ya kemarin lah terserah. Itu. Karena memang waktunya juga. Gimana caranya pokoknya bisa 4 kali pertemuan. Ya Bella ya. Tolong Irtifa ditulis yang tidak hadir sekarang di grup langsung. Tolong dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, sekarang kelima ya. Keempat harus ada data yang tidak hadir. Karena kalau tidak hadir ya cuma hadir. Langsung di grup ya, tanggalan. Jadi akan minta pertemuan 1 yang tidak hadir berapa, pertemuan 2 siapa, pertemuan 3 tanggal berapa langsung. Biar nanti penilaiannya cukup objektif kepada mereka yang tidak hadir, kita tidak akan sama dengan yang hadir. Irtifa, Hifa, gimana? Di SD nomor 6 tanggal 14 tahun sekolah masih surat sama izin ke kelas sekolah, terus sekaligus wawancara sama guru PA-nya sambil lihat materi-materinya, buat kelasnya ngambil di kelas 4, terus tanggal 20 Materinya tentang? Okay. Terus tanggal 20 baru ke sekolah lagi. Di jam pertama pagi-pagi lihat observasi dulu guru PA-nya ngajar, di jam keduanya baru masuk ke kelas. Terus yang jadi kendalanya terkhusus di kelas 4 ini dari guru PA-nya terlalu banyak menggunakan metode ceramah, di mana kita Bentar, materi apa kamu teh? SD ya? Kelas berapa? 4. PTK. Oke, coba kita lihat. Dengan cara apa kamu melakukan itu? Karena dari hasil wawancara sama hasil observasi terlalu sedikit banyaknya siswanya merasa kurang begitu nyaman dan kurang nerap, siswanya pakai metode ceramah, jadi ngambil efektivitas penerapan ice dating dalam penerapan metode ceramah itu. Jadi maunya bisa gak sih kalau misalkan dalam metode ceramah itu diselip-selipin SDG mengenai materi-materi yang disampaikan. Oke. Sudah berapa kali ke kelas? Baru sekali. Ada RPP yang kamu pegang dari dulu? Belum ada, tapi udah lihat. Nah itu salah, ngajar tuh pakai RPP teh salah gitu. Karena apa? Berarti kamu tidak persiapan terlebih dahulu. Dan RPP kamu harus disesuaikan dengan penggunaan model ataupun apapun yang kamu gunakan di situ. Dan si observernya juga harus memberikan petunjuk terhadap aktivitas yang dilakukan oleh si guru praktek itu dari tahapan-tahapan pada saat kamu melakukan mengajar.
Maka RPP-nya itu kudu kumaha? Apakah RPP-nya kudu jadi opat pertemuan? Ya. RPP itu sekali ngajar, ini RPP-nya. Ini sekali ngajar, itu RPP-nya. Maka setiap kali selesai mengajar harus selalu ada cara untuk mengambil data hasil pembelajaran. Bisa dengan kuis, bisa dengan tes, bisa dengan pilihan ganda, pakai Google Form. Tapi kalau siswa SD mah saya, kecuali kalau semua siswa itu bawa handphone semua. Tapi janganlah bisi pinyareun talus ateul gitu. Berarti baru sekali ya. Minggu sekarang tuntasin. Gimana caranya? Kalau misalkan sama gurunya, Bu, 4 kali pertemuan nanti mungkin di bulan Ramadan ikutin aja nggak apa-apa. Berarti nanti yang pada saat penampil pertama itu ya nanti akan diacak tidak hanya berdasarkan urutan. Karena mungkin ada beberapa orang yang belum menyelesaikan tampilan 4 kali pertemuan 2 siklus. Tong kabeh oge eureun kabeh teu acan. Iya betul. Sofia Mariam. Hah? Mariani. Mariani Bel. Mana Sofia Mariani? Dua-duanya nggak ada. Indah Zulfa. Gimana? Terus? Pak, materinya? Anak soleh. Dengan pendekatan apa kamu? Masalahnya ada di mana? Apa yang menjadi masalah setelah kamu melakukan observasi, wawancara, atau studi dokumen gitu? Dapat masalahnya? Ya itu masalahnya siswanya ya. Itu hanya kasuistis, nggak bisa digeneralkan. Sekarang mah dari pembelajaran PAI yang dilakukan oleh si guru PAI biasanya apa yang membuat masalah dari aktivitas si guru PAI tersebut? Menurut siswa, menurut guru maksud. Karena guru tidak jujur juga ketika mengatakan bahwa dia ngajar belum bagus, nggak jujur juga. Gimana? Masalahnya apa? Selain yang siswa tadi, kalau belum kayaknya, jadi anak-anaknya fokusnya hanya dua awal saja. Pertama mulai pembelajaran. Jadi kalau udah mau beres pembelajaran itu kurang fokus anak-anak. Jadi emang pelajaran PAI di tempat ini jam berapa? Di kelas itu? Jam pertama harusnya nggak ada masalah dong. Wah. Oh, jam pertama akan diskusi ruang kelas jadi siang-siang mulai ada sesi. Oh, jadi kelasnya ada yang ditarik ke siang. Ya kan masalahnya lain masalah kenal itu mah. Masalah ruangan kurang, kelas kurang. Jadi hidup kamu jadi kumaha dalam sambung-sambungkan antara masalah solusi dengan konteks judulnya jadi gimana? Jika kan ya, tinggal gitu sudah. Oke, ketika kamu melakukan itu, kamu sudah melakukan search di internet terkait penggunaan model tersebut, relate tidak dengan penggunaannya di SD itu ada nggak yang sudah melakukan efek yang sama? Jadi bukan dari riset yang dilakukan oleh SD, SMA, SMP, nggak ekor per ekor. Karena setiap riset itu harus selalu mencari novelty-nya. Kebaruan kamu apa? Apakah sudah ada orang yang menggunakan model tadi itu di pelajaran PAI? Kalau belum, berarti kamu yang pertama selesai.
Indah Zulfa, udah ya. Rifa Safira. Kamu sama siapa? Hah? Sama Rifa. Rifanya mana? Sudah melakukan ke lapangannya? Ke Cibolang. Di mana? MWB. Terus? Ya. Kamu sudah ngobrol dengan si guru PNS ini? Tahu masalahnya apa menurut dia? Pakai metode selama mungkin metode selamanya metode selama bervariasi atau metode selamanya ada kisahnya. Tapi kalau metode selama itu dibully tapi disuka, dibully ya, tapi disuka terbaik. Kamu menawarkan masalahnya itu dengan cara apa? Sudah ke lapangannya? Sudah. RPP-nya ya tidak sebelumnya. Ketidakcocokan RPP pada saat si guru dengan yang dilakukan itu belum sama. Gimana? Jadi mau tentang apa? Kamu belum mengajarnya? Belum. Mau kapan? Sudah izin? Udah? Udah apa? Baru besok? Sekarang apa? Kudu norak lah pakai pertemuan. Tapi bagusnya masih alamiah gitu. Tapi kalau enggak ya atur aja. Nanti pada saat kamu paparan di bulan puasa itu, kamu harus tampilkan slide PowerPoint. Masalahnya apa? Kamu kesana kapan potongan rumahan, jelasin materinya, dari obrolan kita dapat masalahnya apa, sehingga kamu ngambil dulu itu kenapa gitu. Jadi KTK itu lebih cenderung pada apa yang di prosesnya itu gimana. Karena hasil itu tergantung dari proses. Jadi kalau prosesnya saja si peneliti tentang KTK ini suka acuh, maka dia tidak akan mau ditanya yang lebih panjang, pasti jawabannya nggak pernah nanya saya kan nggak tahu. Oke, ada pertanyaan dulu, boleh? Ya mah kan ngalina, ya rata-rata di laki ini masalah teh. Aduh, kenapa sih? Hah? Kenapa? Nah, coba kamu lihat PTK yang sudah ada. Nih lihat nih. Penerapan model discovery learning dalam meningkatkan hasil belajar PAI materi mari melaksanakan sholat pada siswa kelas 4 SD.
sudah ada orang yang melakukan riset tersebut. Ini. Penerapan model cooperative learning, teknik example non-example dalam meningkatkan hasil belajar PAI kelas 4 di SDN 002 Balikpapan Timur. Dia publish di jurnal JIDER. JIDER itu singkatan dari Journal of Instructional and Development Research. Kalau pengen lihat PDF-nya, tinggal ke bawah. Nah, ini PDF-nya. Klik ini. Nggak masuk. Ayo. Ini kalau ingin baca online. Ini ada abstraknya. Ini ada pendahuluannya. Coba lihat. Tuh. Terus lihat bagaimana cara membuat kerangka. Tuh, ini metode penelitian. PTK mah kudu jelas siklusnya. Tuh lihat tuh. Iya, pelaksanaan ada refleksi juga. Nah, dalam mendukung penelitian kami menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: teknik tes, adapun dalam penelitian kami menggunakan teknik tes, yaitu tes hasil belajar. Dites kalau untuk mengetahui pemahaman siswa, hasil belajar juga ada tesnya. Tuh. Hasil dan pembahasannya kumaha? Sama saja tuh. Ngarana saha tamata kan kudu detail gimana kali? Ya. Pada saat kamu bikin laporan, ingat ya, tahapannya teh ada bukan? Coba lihat baik-baik ya. Tahapan PPK ya. Pertama, kamu tuh harus banyak membaca teori dulu. Teori banyak. Teori apa yang harus dibaca? Satu, teori tentang PPK itu apa sih? Yang kedua, PPK tentang PAI di lembaga pendidikan. Semua kan ada madrasah, ada sekolah, itu masalahnya. Ya. Membaca teori tentang apa saja? Tentang metode penelitiannya. Baca apa lagi? Terkait dengan penyusunan artikelnya untuk publikasi. Ini baca teori. Setelah kamu baca teorinya, pastikan kamu melakukan tahap kedua. Apa? Kamu datang ke lokasi penelitiannya. Sebut sajalah masuk ke TKP, tempat kejadian perkara. Di TKP ini apa yang kamu lakukan? Satu, kamu harus observasi. Setelah dapat izin ya. Dua, wawancara. Tiga, studi dokumentasi. Nah, ngobrolnya dengan siapa saja di TKP? Dengan kepala sekolah, dengan guru mapel, dengan siswa. Kalau dibutuhkan, orang tua siswa. Dari sini, kamu udah dapat hasil observasi wawancara SD. Kamu merumuskan proposal BPK. Proposal apa? Proposal PPK. Dalam rangka apa? Kamu mempersiapkan akan melakukan penelitian tindakan kelas. Jadi kudu mana? Proposal. Susunlah proposal yang desain sampai ketemu judulnya apa di proposal teh. Banyak tidak proposal judulan. Ketika sudah ketemu judulnya, lalu tahapan berikutnya susun. Kan proposal sudah dibuat nih, tinggal ke lapangannya.
Maksudnya apa? Hingga kamu ke kelas menerapkan apa yang ada dalam proposal pada saat isi. Beres kegiatan sampai siklus 2, maka tahap berikutnya adalah bikin laporan. Laporan naon? Laporan kegiatan PTK. Di awal tapi ke akhir. Ada. Beres PTK laporan gawean, muncul tahapan berikutnya harus publikasi. Publikasi itu kumaha? Siga ieu dibuat artikel ilmiah. Tuh. Judulan we ieu ge naon? Penerapan model cooperative learning technique example not example dalam meningkatkan hasil belajar PAI kelas 4 di SDN 2 Balikpapan Timur. Di mana ieu datana semua teh? Datana teh dina laporan. Di mana laporan teh? Laporan ieu dina kegiatan yang terdokumentasikan. Dari mana ini sebenarnya? Diturunkan dari proposal PTK-nya. Kenapa ini terjadi proposal? Kamu sudah menuliskan masalahnya. Iya, sebenarnya tahapan yang dipakai juga pada saat kamu nyusun nanti skripsi. Kesalahan banyak mahasiswa adalah dia tidak mempersiapkan yang namanya penelitian itu di awal ketika dia masuk kuliah. Supaya naon? Kamunya fokus pada apa yang akan kamu kerjakan. Beli buku oke, beli buku lah yang memang relate dengan tujuan kamu bikin tesis. Tuh, jadi itu. Ini baca salah. Nama salah. Tuh. Ada kutipannya juga, kalau salah. Ini pembahasan metode ya. Ini tahapan siklusnya. Teknik pengumpulan datanya apa? Hasil pembahasannya ini. Ada tabel 2, nama siswa dan lain-lainnya. Tindakan siklus 1-nya ngapain? Dijelaskan. Tindakan siklus 2-nya apa? Ngapain? Dijelaskan. Lalu di sini ada tuntas tidak tuntas. Ketika siklus 1 apa yang terjadi? Dijelaskan. Siklus 2. Perencanaan siklus 2 jelaskan itu. Jeung tanggal-tanggalna aya geus eta. Sieun apa ngejejik. Apalagi tulislah oleh kamu di sini tentang hasil observasi dan refleksi aktivitas guru PAI. Tuh. Simpulan. Ayo. Ucapan terima kasih. Tuh. Banyak tuh. Nah, berapa halaman teh? Sudah tidak terlalu banyak lagi yang harus diingat. Nama tinggal action. Tuh, beres. Oke, ada pertanyaan? Cukup ya. Ya, mata kuliah ini mata kuliah yang mengharuskan Anda ke lapangan, mau nggak mau. Ya, teori unggul, teori membaca kita buku 01 tak, baca sing hatam. Ya, supaya kamu tahu prakteknya, dina pelebah bener jeung teu terserah. Tapi kalau kamu baca buku pedomannya, kamu bakal tahu bagaimana cara nulisnya. Oke? Cukup? Iya? Yuk. Maafkan ya, 3 itu pelajaran PAI-nya seminggu sekali. Jadi yang dilakukan kan satu siklus 2 pertemuan. Jadi pertemuan yang kita lakukan itu harus. Tapi kalau kamu ngobrol sama saya pakai ini di 1 minggu. Izin dulu ngobrol kan
mah pelajaran agama unggul teman-teman. Karena agama teh menjadi isu ketika berat gitu ya. Berapa menit? 30 menit ya? 20 menit. Satu kali pertemuannya, 1 jamnya berapa menit? 3 jam. 1 jam setengah. 1 jam 30 menit. Berarti kalau 3 jam, 3 SKS, itu. Ya, ngobrolnya sama si ibunya, sama si bapak. Bu, kalau saya kan lagi bingung gimana? Bisa. Nggak penting mah udah nggak bohong. Kamu boleh aja bikin bagus apapun. Tapi kalau nggak bohong, nggak itu. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan minggu depan sudah masuk bulan puasa ya? Ya. Apakah minggu pertama itu sudah libur atau tidak libur? Enggak. Kuliah? Kuliah. Berarti tanggal 1? Ya. Tanggal 1 ya? Tanggal 3 kan? Tanggal 3. Oh iya tanggal 3 ya? 3 hari Senin. Berarti ya sambil ngabuburit lah. Berarti siap-siap kelompok 1. Ya Rafa. Iya. Siapkan naon. Oke akan di tengah-tengah perjalanan sebelum hari Senin bakal ngirim ke contoh proposal, contoh laporan dan bagaimana cara membuat artikel. Kayaknya diatur caranya artikelnya kumaha di bejaan sekarang mau diantar gitu. Jadi kamu berdua teh itu teh jadi jadi perisetnya akan kamu ngedesainnya kan semua juga didesain kan di awalnya semua gitu kemudian awas ya fotonya jangan sampai lupa, rekamannya jangan sampai lupa, masukkan Google Drive. Jadi kayak kita tugasnya masukkan semua tugas ini dalam Google Drive gitu ya. Kamu lamun sering-sering ke lapangan sudah kieu